أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada adab seorang yang alim, yaitu yang ke-12, menerima dalil yang benar dan mendengarkannya meskipun datang dari lawan, karena mengikuti kebenaran adalah wajib. Jadi adab orang yang alim, seandainya ada yang mengucapkan kebenaran kepada dirinya, ia menerima dan siap mendengarkannya, dan ia tidak pernah menolak daripada kebenaran tersebut. Sampai kata Imam Ali, sekalipun kebenaran itu keluar daripada seekor singa, keluar daripada lisan seekor singa, ambil kebenaran tadi. Khuzil hikmah walau min famil asad. Ambil hikmah, ambil ilmu, ambil kebenaran walau min famil asad, sekalipun keluar daripada lisan seekor singa. Jadi wajiblah kita tunduk pada kebenaran. Mengapa para ulama itu diberikan keistimewaan oleh Allah? Karena yang mereka bawa itu kebenaran. Dari mana sumbernya kebenaran ini? Bin Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga para ulama itu mengandung ilmunya Rasulullah. Jadi mereka itu mulia karena mengandung ilmunya Rasulullah. Yang mana di dalam ilmunya Rasulullah itu ada kebenaran. Jadi sebenarnya bukan gurunya, tapi sesuatu yang hak dibawa oleh guru tadi itu yang mulia. Ketika seorang guru tadi sudah melenceng daripada kebenaran, nah ini masalahnya. Ketika seorang alim tadi sudah keluar daripada kebenaran, kharijun 'anil haq, maka kita tidak perlu lagi mengikuti ulama yang sudah keluar daripada kebenaran. Jadi yang kita ikuti adalah ulama yang membawa kebenaran, yang membawakan ilmunya Rasulullah. Jadi bila keluar daripada hak, sudah mundur teraturnya. Allah, demi Allah, ulun pribadi pun seandainya ulun melajari pian ilmu sasat, ulun persilahkan pian mundur teratur. Ulun ridha, karena yang diikuti itu bukan gurunya, tapi kebenaran yang dibawa oleh gurunya. Ini yang harus kita paham. Yang kita ikuti itu bukan gurunya, tapi kebenaran yang dibawa oleh seorang guru. Jadi seandainya guru tadi sudah kharijun 'anil haq, maka kita tidak perlu untuk mengikutinya. Bahkan diri ulun pribadi sekalipun. Allah. Karena kita diperintahkan untuk tunduk kepada kebenaran, bukan tunduk kepada gurunya, bukan.
bisa dipahami, tapi tunduk kepada yang hak. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah kebenaran itu kepada ulun, nampakkanlah yang benar itu benar, dan berikanlah rizki kepada ulun untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan nampakkanlah yang salah itu salah, dan berikanlah ulun anugerah untuk menjauhi kesalahan tadi. Jadi pada hakikatnya yang kita ikuti itu kebenarannya. Iya. Kemudian yang ke-13 tunduk. Nah, yang ke-13 nih. Setengah adab daripada seorang ulama tunduk kepada kebenaran yang kembali kepadanya ketika ia bersalah. Jadi kalau memang orang yang alim tadi salah, ternyata kemudian diluruskan, ia wajib mengikuti kebenaran. Jangan talanjur sudah ini bapadah aja. Talanjur sudah menyebarkan sudah kada wae. Oh kada mau sudah ditantangi sudah dalil kayak apa? Itu ngarannya bahapal. Adab seorang alim itu tunduk kepada kebenaran ketika ia salah, ia wajib klarifikasi. Ia wajib menyampaikan ulun salah. Itu tuh kadang alih ada ulun salah sudah bisa. Karena yang kita ikuti itu bukan ego kita, bukan nafsu kita, tetapi kebenaran yang dibawa oleh para ulama, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita ikuti itu kebenarannya. Maka wajib kita tunduk kepada yang hak. Bukan karena talanjur sudah menajari orang mau kada mau dikarasi. Ini menyesatkan umat. Ini menyesatkan umat. Dan seyogianya ketika kita melihat ada seorang guru, orang alim inilah yang kita lihat secara keilmuan kita salah, maka seyogianya kita tabayun dulu kepada gurunya. Tabayun dulu. Kada yang langsung memvonis salah tuh kada. Kenapa jadi ikam ni nangka ini menyampaikan apa dalilnya ikam ni nangka ini? Tabayun dulu. Jangan langsung divonis, jangan. Terkadang kita ketika melihat orang tadi sudah luput sudah sampaikan kasih tu kamari sidin tu luput kada. Fatabayanu. Tabayun dulu. Jangan langsung menyesatkan orang tuh jangan. Nah ketika memang sudah mereka tidak memiliki dalil, hanya bujur kita sampaikan. Memang apa yang disampaikannya itu keluar daripada kebenaran. Datangi dulu. Terutama guru kita bila menyampaikan nilah kada sesuai menurut kita betakun lawan sidin. Jangan betakun lawan guru lain, jangan. Bila betakun lawan guru lain ini berbahaya. Karena apa yang beliau ucapkan biasanya beliau mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya. Dan biasanya punya referensi dari kitab-kitab ulama. Jadi ampun maaf seandainya pian meragukan apa yang ulun ucapkan, betakun lawan ulun. Ini adabnya kita nggak itu tuh. Kadang luput sidin tuh jar. Kada ditakuni. Coba ditakuni bujur kapan dia sidin gak ada. Adakah dalilnya kada ada di kitab mana sidin mendapatkan? Tuh dahulu ditakuni. Ini kebanyakan kita ketika kita mendengar daripada guru tadi lalu menyampaikan ke guru ini bah luput sidin tuh jar. Karena kada sama ilmunya. Kan ngaran ilmu itu kan ada lapisan-lapisannya, ada tingkatan-tingkatannya. Kullu dzi ilmin ilmun. Di atas ilmu itu ada ilmu. Jadi walhasil kita jangan i'tirad dengan ulama. Jangan i'tirad, tanyakan dulu apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan, tabayun dulu kepada beliau.
supaya kita tidak salah memvonis beliau. Kada yang dalil nafsu wara itulah kada. Jadi wajiblah seorang ulama itu tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya kebenaran ketika bersalah. Ketika bersalah. Jadi ketika ia salah, jadi jangan malu untuk kembali kepada yang hak. Jangan supan. Ini mau ini terkadang supannya ini ini yang supan yang keluar daripada keimanan, bukan al-haya minal iman, bukan. Kan malu itu sebahagian daripada iman, tetapi ini malu yang memang malu yang dilarang. Kembali kebenaran itu adalah suatu kewajiban. Jangan mencari pembenaran, tapi yang kita cari adalah kebenaran. Sering urun sampaikan ini. Jangan mencari pembenaran, tetapi yang kita cari adalah kebenaran. Pembenaran itu yang lalu kujuk-kujuk itulah mencari orang yang pendukung, kan gitu dah. Mencari pendukung, mencari pembenaran supaya undani dan dibujurakan. Itu narangannya mencari pembenaran. Yang kita cari itu kebenaran yang hak. Kebetulan yang mendukung tadi kawan nawatinya lalu pas sudah gitu ikam dah. Ya Allah ya Rasulullah. Sekalipun kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah kedudukannya, sekalipun kebenaran itu datang daripada muridnya, datang daripada anaknya, datang daripada pembantunya, orang yang lebih rendah derajatnya daripada dirinya, maka wajiblah ia menerima kebenaran tadi dan wajib ia kembali kepada yang hak ketika ia di dalam kesalahan. Kemudian yang ke-14, melarang murid mempelajari ilmu yang membahayakan. Sudah kira-kira lah. Astagfirullah. Tabulik sakonilah. Hah? Hanya rolon pina kayak ke-14 nih nah yang terbaca ilmu sihir nih. Sudah saya dijelaskan. Biar dah. Yang ke-14, melarang murid mempelajari ilmu yang membahayakan dalam agama seperti ilmu sihir, ilmu nujum, dan ilmu ramal-meramal. Jadi kedusa yang belajar ilmu bertetangguhan kedusa. Karena ini akan membahayakan akidah kita. Yang ilmu perbintangan, ilmu nujum, nyawa itu bintang ini lahir. Nyawa itu bila di umur tuha kena, nyawa pasti berhuban. Tak berhuban lah. Nyawa itu bila ini tuhanya kena, nyawa itu sakit kena. Ya tak gagaringan ngaran tuha. Jangan kata cuma ramah-ramah, jangan kada usah mode gaya bakal kasyapan, kada usah. Kada usah gaya bakal kasyapannya waktu nangkai ini, kada perlu. Seandainya memang nampak di hati kita adalah tidak perlu disampaikan. Karena ini akan merusak hati kita. Apalagi yang kita lihat itu keburukan. Yang pernah ulun sampaikan, kasyaf itu ada dua, ada minallah, ada minasyaitan. Perbedaannya di mana? Bila orang tuh kasyaf yang dilihatnya keburukan orang, yang dilihatnya ini dosa orang, berarti minasyaitan. Ini Abah Guru mengatakan, kalau di dalam hatinya itu kasyaf melihat kebaikan orang, maka itu minallah. Kenapa jadi minasyaitan? Karena di waktu itu ia merasa lebih mulia daripada orang yang dilihatnya.
Ya orang bahari itulah ulama-ulama yang saleh nih, ketika dibukakan hijab oleh Allah, dosa-dosa orang tuh melihat telah, ya Allah, ulun salah lihat, ulun yang banyak dosa ya Allah. Kan bebulik lakas. Karena kasyaf itu ujian, bukan keistimewaan, ujian. Dan tidak perlu dibanggakan, apalagi merasa lebih hebat daripada orang lain, tidak perlu. Jadi kada perlu, apalagi ada beramalan tu kada perlu. Ada tangguhan, ilmu sihir yang kawama menggawi orang parang maya dan lain sebagainya, ada perlu dikaji. Kalau mengerjakannya itu haram, maka menuntut ilmunya pun juga haram. Jadi ilmu ini tergantung perbuatannya. Misal sembahyang itu apa hukumnya? Wajib. Maka menuntut ilmu sembahyang wajib juga. Itu dah. Berwudu itu apa hukumnya? Wajib. Maka menuntut ilmu wudu hukumnya wajib. Membaca Quran dengan tajwid apa hukumnya? Wajib. Maka belajar ilmu tajwid wajib. Jadi tergantung. Apabila pekerjaannya itu haram, maka mengkaji ilmunya haram. Kalau pekerjaannya itu fardu kifayah, mempelajari pemandian jenazah, maka kita mempelajarinya pun juga hukumnya fardu kifayah. Jikalau pekerjaannya itu fardu ain, maka mempelajari ilmunya pun juga fardu ain. Jadi ilmu itu tergantung hukum daripada gawian. Hukum daripada gawian. Bila gawiannya itu haram, mempelajari ilmunya pun juga haram. Seperti ilmu sihir, ilmu santet, ilmu perbintangan, ilmu perdukunan, haram dipelajari. Lain ilmu pengobatan yang bersumber dari Rasulullah. Ada kan kitab yang judulnya Tibbun Nabawi, pengobatan para nabi. Apalagi yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu ada masalah, dikaji itu ada masalah. Kami dahulu sebelum lulus Darussalam itu diberi buku oleh guru kami, langsung amalan-amalan dan cara pengobatan, tapi mengikuti para ulama as-salafun as-salih. Jadi sebijian tu amun hafal kawa jadi penanam bian. Buku kitabnya itu kawa jadi penanam. Jadi dikumpulkan oleh guru ulun itulah imbah sudah tongkumpul tasusun penyakit apa aja, penyakit dalam kah, penyakit luar kah, macam-macam itu amalan-amalannya. Nah imbah itu dijazahkan sidin lawan kami gasan sangu je sidin di kampung. Kan paguruan dah. Allah paham daun muridnya, karena orang kampung tuh bian kada tahu kisah di nahu. Kalau pang orang kampung menakuni ikam tahulah hukum mubtada khabar, kada tahu, kada tahu kisah begini dah. Pokoknya bila sama pesantren harat sudah. Padahal di pesantren tuh kada dilajari, kada ilmu penanambaan tuh kada. Tapi orang kampung kada tahu kisah di pesantren tuh kada disuruh menghafal doa haul, doa arwah tuh kada. Itu mandiri aja. Ini hanya setahun nak baca doa haul. Biar anak ada tahu, ulun tahunya betasrif. Masa setahun ikam kada hafal doa haul? Dasar kada disuruh menghafal doa haul itu. Lalu ada guru-guru kita bahari itu menyusun rarampah kampung. Nah, ada rarampah kampung gasen sangun orang yang lulus pesantren nih doa salamat nang kayak ini, doa tolak bala nang kayak ini, doa betasmiyah nang kayak ini, kan disangui oleh guruan ya lah, karena memang guru tadi paham bila boleh kampung, orang kampung tuh kada tahu kisah. Ada yang menakuni ilmu bahasa Arab tuh ada lagi seorang kada ditakuni, coba pang timbang nazala yanzilu biar kada ada di kampung tuh kada dipaham saraf benar yang banyak.
ilmu nahwu ada paham, tahunya jadi orang kampung tuh tahu maraja, tahu mawafak orang pondokan ini, padahal kadang dilajari ada yang mawafak dah. Jadi bahasa ini itulah bila tamat pesantren itu harus komplit gitu dah. Bila kada komplit kacau. Karena orang kampung ada tahu kisah harus komplit tuh bang. Jadi jangan jadi seyogianya kepada seorang guru tadi melarang muridnya mempelajari ilmu yang membahayakan dalam agama, membahayakan akidahnya. Yang ke-15 melarang murid dari mengharap selain ridha Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat dengan ilmu yang berguna. Jadi sampaikan kepada murid untuk di dalam menuntut ilmu agama agar yang ditujunya adalah ridha Allah, agar yang ditujunya adalah negeri akhirat, bukan dengan tujuan duniawi. Nyawa nakai ini rancak guru kuitan bila nyawa kena di pesantren lulus pesantren ikam jadi guru bah ikam nakai di si cium orang tangan ikam bolak balik ikam kena jadi penceramah kanal amplok ikam ni kuitan bungol melajari anak kada ikhlas menuntut ilmu. Jadi ajarkan anak kita jangan bukan karena Allah, tapi ikam nakai menuntut ilmu. Allah yang menyuruh, Allah yang menyuruh ikam nih menuntut ilmu, Rasulullah yang menyuruh ikam, maka haraplah ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man talaba al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyusarrifa bihi wujuhun nas dakhala an-nar. Barang siapa kata Rasulullah tujuan menuntut ilmu untuk bersaing dengan ulama, unda bila bulik kena pokoknya tuan guru di kampung tu takipai dapatnya unda. Liyubahiya bihil ulama, tujuannya menuntut ilmu tadi untuk menyaingi para ulama. Au liyumariya bihis sufaha, atau tujuannya berdebat kepada orang-orang yang bodoh. Kena kawananku yang bungul kena ku debati, unda alim sudah. Au liyusarrifa bihi wujuhun nas, atau tujuannya menuntut ilmu tadi agar manusia memuliakannya, agar manusia mencium tangannya, agar manusia membangga-banggakannya. Tujuannya untuk menuntut ilmu, maka apa kata Nabi? Orang yang tujuan-tujuan seperti ini di dalam menuntut ilmu, dakhalan nar, masuk neraka. Masuk neraka. Jadi mun kita bisi anak di pesantren, luruskan niatnya. Jangan diiming-imingi nyawa kena nakai jadi ustaz, nyawa kena jadi penceramah, jangan. Ini membikin hati mereka itu bukan karena Allah. Pokoknya nyawa jadi guru karena jadi kada jadi guru kah hendak jadi pedagang kah, pokoknya nyawa ada ilmu bermanfaat gasan ikam sudah tundong. Kada usah menyekolahkan anak ke pesantren niatan supaya jadi ustaz, niatan supaya jadi guru, jangan. Ketika ia menimba ilmu agama dan di dadanya sudah ada ilmu agama, jadi apapun akan menjadi keberkahan. Hendak jadi polisi gak? Ia menjadi polisi yang soleh. Hendaknya menjadi pedagang gak? Ia pedagang yang soleh. Kenapa? Ada ilmu agama di dalam dadanya. Kadang jadi tuan guru tuh bonus ya. Itu kan mun ada muridnya juga, mun kada ada murid. Kenapa? Jadi mun kada ada murid, ngaranya kada ada guru. Bonus saja jadi guru nih, kada usah yang memaksakan diri udah harus jadi guru. Kada perlu. Kada dikiau orang guru juga kada masalah. Kada masalah.
Ini kada batuntong pasantren, kada di kiau kuitan guru, kada bapaling, mat jar kuitan, kada menyahuti, mat kada menyahuti, ro jar kuitan, pon jar, oh hanjar, guru, pada ro tadi belum tentu guru bisa jadi nyiro. Allah, hendak mana di kiau guru nih, hendak mana gaya guru nih, ya Allah ya Rasulullah. Yang penting itu ilmu manfaat. Itu yang penting. Ketika ilmu manfaat itu ada di dalam dada kita, jadi apapun selama tidak melanggar batasan syariat, ini akan menjadi keberkahan di dalam hidupnya. Asal ada ilmu yang manfaat, bebiniannya kan bila ada ilmu inya kawa bakti lawan lakinya, nya tahu aturan-aturan bakti lawan kuitan. Kada perlu yang harus jadi ustazah, kada perlu. Yang penting istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ulun nanjak menasehati anak ulun tu dah di gambut. Ikam nakai kada apa-apa, kada ranking ulun. Kada apa-apa, kada pintar, kada apa-apa, kada hafal macam-macam, kada penting. Yang penting satu yang abah harapkan, jangan ambih itu aja. Kadang kali kada ulun permintaan anak ulun satu aja yang ulun harapkan, jangan ambih. Yang ulun inginkan istiqamah, karena ulun yakin apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Aqil, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Bila mana engkau istiqamah, maka niscaya Allah akan mentakdirkan engkau kesuksesan pada masa yang akan datang. Istiqamah aja menuntut ilmu. Dapatkah kada, penting hadir aja, tak guring enggak ada masalah. Penting istiqamah. Ulun papadah non anak ada terlalu berat-berat, ikam harus hafal Quran makanya kada. Penting jangan ampihinya nuntut ilmu gitu aja. Ya Allah ya Rasulullah, ada aja tuh insyaallah barokahnya tuh ada aja. Hasil daripada istiqamah itu ada aja insyaallah. Yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Karena orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, hatta hitanul bahar, sampai ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan para penuntut ilmu agama. Wakaring bilis, bebaraan, kakap, itu mendoakan. Papuyo, haruhan, itu mendoakan lawan para penuntut ilmu. Apa doa mereka? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para penuntut ilmu. Lalu ditanyakan hadis ini kenapa sampai iwak di laut tuh jadi mendoakan lawan penuntut ilmu? Itu pernah ditanyakan kepada para ulama. Karena kan ada penjelasannya dari hadis Rasulullah tuh nah. Ini tinggal ulama yang faham aja lagi apa maksud Rasulullah. Jadi binatang laut yang mendoakan lawan para penuntut ilmu. Nah ketika hadis ini ditanyakan, lalu ujar ulama, karena penuntut ilmu itulah yang menjadi sebab turunnya hujan. Dengan turunnya hujan di laut, itu menjadi keberkahan bagi iwak yang ada di laut. Jadi iwak yang di laut, yang berbaju masin inilah bila turun hujan, ini himung gembira, bercampur nih banyu hambar. Kan gitu tuh kisahnya. Lalu karena turun hujan ini disebabkan karena para penuntut ilmu, lalu mereka mendoakan para penuntut ilmu. Itu sebabnya adalah mereka mendoakan agar penuntut ilmu itu dimintakan mendapatkan ampunan Allah. Ya Rasulullah. Kemudian yang berapa? Ulang kena. Yang ke-16 yang adalah mencegah murid daripada menyibukkan diri dengan fardu kifayah sebelum menyibukkan diri dengan fardu ain. Jadi tugas seorang guru adalah menangati muridnya dengan ilmu fardu kifayah. Tetapi seyogianya seorang guru tadi memfokuskan muridnya dengan ilmu yang fardu ain.
yang fardu ain. Apa yang fardu ain? Tauhid, fiqih, tasawuf. Batasan fardu ain, nah ini yang penting diketahui. Batasan ilmu fardu ain di dalam ilmu tauhid, batasannya ketika orang yang menuntut ilmu tauhid, ia sudah bisa membedakan bainal ubudiyah war rububiyah, antara sifat kehambaan lawan sifat ketuhanan. Pinandu sudah, maka gugurlah kewajibannya di dalam menuntut ilmu tauhid. Melebihkan kajian untuk mendalami kajian tauhid hanya dihukumkan fardu kifayah. Pinandu sudah, mana sifat unda, mana sifat Tuhan. Pinandu. Maka kadang-kadang bila kita hafal tuh sifat 20, lalawanan daripada sifat 20 atau sesuatu yang mustahil bagi Allah, itulah sifat hamba. Itulah sifat hamba. Amun Allah Ta'ala memiliki sifat kudrat, maka mustahil lemah, yang lemah itu adalah sifat kita. Allah, apabila Allah memiliki sifat iradah, berkehendak, mustahil digagahi atau dikerasi, maka yang digagahi dengan iradah Allah adalah kita. Kalau Allah memiliki sifat ilmu, mustahil bodoh, maka yang bodoh itu kita. Itu ngarannya pinandu sudah bainal ubudiyah war rububiyah. Kawa mendudukkan dirinya di dalam sifat kehambaan. Kada tak ambil sifat Tuhan tuh kada. Maka gugurlah kewajibannya di dalam menuntut ilmu tauhid. Kemudian batasan menuntut ilmu fikih. Batasannya nih ulang. Ketika orang yang menuntut ilmu fikih tadi pinandu, ini ibadah yang sah, ini ibadah yang tiada sah, maka gugurlah kewajibannya menuntut ilmu fikih. Mendalami ilmu fikih itu hanya hukum fardu kifayah. Unda mendalami fikih ya, mazhabul arba'ah unda dalami. Pendalaman ilmu fikih itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ainnya ketika ini pinandu, ini wudu yang sah, ini wudu yang tiada sah. Ini salat yang sah, ini salat yang tiada sah. Ini puasa yang sah, ini puasa yang tiada sah. Pinandunya kawa membedakan, amun belum kawa lagi membedakan, wajib mengkaji ilmu fikih. Belum gugur lagi kewajibannya. Ditakuni kawan jar kawan nyawa berwudu jar kemudian terjajak tahi ayam, batal lah wudu ikam jar. Jawabannya batal, berarti kaji lagi tak. Terjajak tahi ayamnya batal. Padahal pembatal wudu itu kadada menjajak tahi ayam. Tapi mau tahi manusia apa jar? Sama. Jadi selama kita belum bisa membedakan mana ibadah yang sah, mana ibadah yang tiada sah, berarti kita belum gugur kewajiban di dalam menuntut ilmu fikih. Kewajibannya itu adalah ibadah yang kita lakukan. Jadi yang kada kita lakukan, kada perlu kita tahu. Nangkai lalakian, kada perlu mengkaji ilmu masalah haid. Karena ini kada mungkin juga. Nah yang wajib mengkaji ilmu haid itu babinian, ilmu nifas itu babinian. Nangkaya pada darah haid, nangkaya pada darah nifas, bagaimana darah istihadah, itu babinian yang wajib mengkaji. Lelaki ini kada wajib, kecuali si bini ini kada tahu, maka laki yang menyampaikan. Itu tuh. Jadi ilmu yang kita gawi aja dah. Itu yang iya. Mun inya tuh belum berhaji, kada wajib kada menuntut ilmu manasik haji itu kada wajib, kada belum berhaji. Nah kecuali ini hendak naik haji, hanya wajib mengkaji ilmu manasik haji. Nah kemudian batasan ilmu tasawuf. Nah ini batasannya. Ketika orang yang mengkaji ilmu tasawuf itu mengetahui penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya dan ia mengetahui cara menyembuhkan penyakitnya, maka gugurlah kewajibannya di dalam mengkaji ilmu tasawuf. Tahunnya di hati seorang ada sombong. Di apa caranya supaya sombong ini hilang?
tahu ada obatnya. Tahu di hati sorong nih ada dengki. Gimana caranya supaya dengki ini hilang? Ada obatnya. Ada obatnya tuh ada. Nah, ketika ia mengetahui penyakit di dalam hatinya dan ia mampu untuk mengobatinya, maka gugurlah kewajibannya di dalam mengkaji ilmu tasawuf. Pendalaman tasawuf itu hukumnya fardu kifayah. Nah, itu batasannya dah. Jadi beratan ada batasan-batasan dah. Maka seyogianya kepada seorang guru tadi memfokuskan muridnya mengkaji ilmu yang fardu ain, baru fardu kifayah. Jangan terbalik. Terkadang kita nih mengkaji ilmu-ilmu yang yang kada disuruh menuntut yang kada wajib ain tuh menuntutnya. Nang kayak ilmu ma'rifah yang tinggi-tinggi dituntut pada tengah malaman putingannya para sembahyang. Banyak kajian-kajian nang kayak ini nih. Ilmu Nur Muhammad itu kada wajib dituntut. Bujuran kada wajib. Seandainya pian kada tahu ilmu Nur Muhammad seumur hidup pian kada berdosa. Pian kada berdosa. Karena ilmu Nur Muhammad itu ilmu mutawassit, penengah. Artinya yang wajib itu, yang fardu ain itu ilmu sifat 20. Itu tuh yang fardu ain. Apalagi martabat 7. Terkadang ulun lucu melihat ada orang yang mengaji ilmu-ilmu yang dalam sifat 20 aja kada paham. Jangankan paham, hafal aja kada. Ya Allah ya Rasulullah. Ilmu itu wajib ada yang namanya disiplin ilmu, ada namanya tertib ilmu. Jadi ilmu itu harus bersusun. Kada kawa yang beruncat tuh kada kawa. Ilmu apapun. Kada kawa beruncat. Baik ilmu tauhid kah, fikihnya kah, tasawufnya, kada kawa wajib mengkajinya tertib. Nah, bersusun. Ba anak tangga dah. Kada kawa yang bila beruncat tuh resikonya gonal. Mun kada patah batis atau landau rusak. Ngaran ta barusuk tadi. Beluncat ngarannya. Bila beluncat itu pasti beresiko. Karena ia tidak memiliki tartibul ilm. Jadi wajib kita ini di dalam menuntut ilmu itu punya tertib, punya susunan di dalam menuntut ilmu agama. Baik tauhidnya, fikihnya ataupun tasawufnya. Jadi mun kita belum memahami lagi mazhab Syafi'i, jangan hendak keluar daripada mazhab Syafi'i. Jangan dulu. Mazhab Syafi'i dahulu difahami. Nah, kada guru di dalam mazhab Abu Hanifah aja rahmah. Seorang aja di Syafi'i kada dipaham, hendak Abu Hanifah situ. Jadi pendalaman ilmu fikih, apalagi pendalaman masalah mazhab itu fardu kifayah saja. Artinya fardu kifayah ini beberapa orang saja menuntut ilmu, kada sekampungan tuh cukup sudah dah. Itu menggugurkan dosa sekampungan. Nangkai ilmu usul fikih itu ilmu yang fardu kifayah. Mempelajari ilmu mantiq, ilmu fardu kifayah. Mempelajari ilmu balaghah, nahwu, saraf, lughat, itu ilmu fardu kifayah. Ada yang wajib tuh ada. Jadi yang kita fokuskan yang fardu ain dulu, baru setelah fardu ain hanya kita fokus dengan ilmu fardu kifayah. Kalau hendak pendalaman nih ulang. Artinya mau melajari kekanakan itulah yang fardu ain aja dahulu. Bahasanya tuh mun wudu tuh melajari wudu yang wajib-wajibnya aja dahulu. Kada perlu yang sunnah sempurna dilajari kekanakan wudu, kada perlu. Dan memang adab seorang ulama khatibun nas ala ghadri uqudihim. Ini nasihat Nabi kita Muhammad. Bicarai manusia sekedar akal mereka. Khatibun nas ala qadri uqudihim, bicarai manusia sekedar akal mereka. Apalagi melajari kekanakan itu jangan dihibahkan dengan berbagai macam ilmu kadang-kadang. Karena kekanakan itu jar abah guru nang kaya
lubang botol. Ilmunya nih, otaknya kayak lubang botol. Kita isi seember lubang botol tadi, yang masuk nih paling sedikit. Jadi kata kau dipaksakan ke kanak-kanak, kata kawan. Perlu hiburan, perlu diajarkan bergayaan sambil belajar dah. Ada yang harus tegang dari awal sampai akhir. Ini yang mah 2 tahun stroke lah kanak-kanak tadi. Khatibun nas ada qadri uqudihim, bicara manusia sekedar akal dan pemahaman mereka. Bicara manusia. Ada perlu dimasukkan dengan ilmu-ilmu yang tingkat tinggi, itu ada perlu. Dan memang kada pas, belum saatnya. Jadi memang di dalam berdakwah itu harus memahami siapa pendengar kita. Jadi di dalam berdakwah itu harus paham seorang guru itu siapa pendengar kita nih, siapa. Mun orangnya preman, asal-asal hanyar hijrah, aduh sayang kisah tingkat tinggi itu yang akhirnya mauk nek. Kisah berwudu aja dahulu. Kisah sembahyang aja dahulu. Orangnya hanyar hijrah. Nah kemudian sedangkan fardu ain adalah memperbaiki zahir dan batinnya dengan ketakwaan, yakni dengan menunaikan ibadah yang lahir dan batin dan menjauhi maksiat zahir dan batin sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Kitab yang kita pelajari ini ya Rasidin, itu sebaratan ilmu yang fardu ain. Jadi bila orang tuh natuntong belajar kitab nih, insya Allah terpenuhi ilmu yang fardu ain tadi. Kan parak tuntung gitu nih, parak tamat, kan parak mah ini bisa setahunan aja. Jadi yang fardu ain itu kata beliau adalah memperbaiki zahir dan batinnya dengan ketakwaan dan menunaikan ibadah yang lahir dan batin dan menjauhi maksiat zahir dan batin. Iya yang fikihnya zahir ngarannya, tauhid dan tasawufnya itu batin. Ketika 3 fan ilmu itu sudah dipelajarinya, maka ia dapat memperbaiki ketakwaannya zahir dan batin. Ketakwaan zahir dengan ilmu fiqih, ketakwaan batin dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Kemudian yang ke-17, supaya habis malam ini dah, masalah adab dan alim. Mengutamakan memperbaiki diri sendiri sebelum menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Jadi bila orang yang alim inilah ketika menyuruh muridnya untuk melakukan kebaikan, maka seyogianya ia yang lebih dulu melakukannya. Bila menyuruh orang sembahyang Jumat lah nyawa kada sembahyang Jumat, bungol ngarannya. Ada kok diompatin ini. Allah. Apa ujar Allah di dalam Al-Quran? Apa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka di sisi Allah orang yang hanya bisa mengucapkan tapi tidak bisa mengamalkan. Maka yang dimaksud dengan mengucapkan di sini adalah kewajiban, bukan kesunnahan. Sedangkan kesunnahan ujar ulama yang penting sekali barang tagawi. Asal sekali nih kita tagawi, boleh sudah kita menyuruhakan dengan orang. Misal kita menyuruhakan orang tahajud, inya tuh sekali barang sembahyang tahajud pernah. Menyuruhakan orang sembahyang 100 rakaat, sekali barangnya menggawi seumur hidup sekali dah. Itu dah sekali barangnya.
Itu kalau gawian yang sunnah, tapi kalau gawian yang fardu ya wajib seumur hidupnya. Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun ini duduknya di dalam kewajiban. Maka Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah, beliau mengatakan seyogianya kepada para pendakwah, para pengajar, para orang alim yang memiliki muridnya lah, ketika ia mengajarkan muridnya sesuatu yang belum ia amalkan, maka niatkan. Nah ini penting nih, ini hilah, ini ngarannya mencari jalan supaya kada termasuk di dalam firman Allah kabura maqtan indallah tadi. Niatkan bahwasanya ia menyampaikan itu menasehati nafsunya, menasehati dirinya. Jadi guru inilah sebelum melajari muridnya, inya tuh meniatakan melajari diri, bukan melajari orang. Orang tadi bonus saja. Bila orang umpat mendengar, alhamdulillah. Tapi fokusnya ia meniat menyampaikan, ia memberi nasihat ini, yang dinasehatinya itu adalah dirinya, yang diberi nasihatnya itu adalah nafsunya, sehingga ia terlepas daripada firman Allah kabura maqtan indallah. Karena yang mun kita telah melajari diri kita itu aman aja. Lain niat melajari orang sorong kada tagawi, nah ini yang bahaya. Ini solusi dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah. Jadi sini niatakan melajari diri kita nih. Jadi kada melajari orang untuk ada mendidik nafsu kita. Ini niat seorang guru tadi adalah jadi bertajak sudah berdahulu di hatinya, ingin menasehati orang, menasehati dirinya, menasehati nafsunya. Karena dengan nasihat kita akan tahu kesalahan kita. Maka jangan alergi dengan nasihat. Jangan alergi dengan nasihat. Ini kada mbah turun belajaran pas kana sambat lawan guru tang belayar. Alergi dengan nasihat. Jaraba guru belayar izin mbah disambat ya Rasulullah. Padahal niat guru tadi menampakkan nyawa salahnya di sini. Gitu tah. Ujar ulama duna mir'ah lam tara wajhak, duna nasihah lam tara khata'ak. Tanpa cermin engkau tidak akan melihat wajah engkau. Tanpa nasihat engkau tidak akan bisa melihat kesalahan engkau. Jadi pentingnya sekalipun ia sudah menjadi ulama, menjadi tuan guru besar, maka jangan alergi dengan nasihat, tetap hadir di majelis ilmu. Tetap hadir di majelis ilmu. Karena tujuan daripada nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Tujuannya untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Kalau memang benar apa yang diucapkan oleh si guru tadi, kenapa jadi sarik? Amun kada bujur, kenapa jadi sarik? Kan keduanya begitu. Kudu ingat benar. Kata-kata guru ulun Yazidin, amun bujur tuh sambatan orang, kenapa sarik? Kedasar bujur. Amun kada bujur Yazidin sambatan orang tuh kada bujur. Lawan kita, kenapa jua sarik? Kada bujur. Logika benar. Orang dolah menyambet kita, ikam ni maling, sumpah orang maling, tapi kita asa ada suah mencuntan, apa sarik? Berarti kada bujur. Amun kita dia disambati orang maling, dasar maling. Nah, apa juga sarik? Dasar maling. Nah, anggap nasihat itu seperti itu. Ketika apa yang disampaikan itu benar ada di dalam diri kita, maka anggap ini perbaikan diri. Apabila tidak benar, kenapa jodoh sarik? Mun kada bujur juga. Ya Allah,
Anda, jadi orang bahari itu kadang alih kada menyimpulkan nasihat, kadang alih bila bujur kenapa sarik, mun kada bujur kenapa jua sarik. Artinya kada perlu kita alergi dengan nasihat, kada perlu kita menolak dengan kebenaran. Ya Allah, ya Rasulullah, wa min fitnatil ulama la yuhibbuna al-istima'. Setengah daripada fitnah orang alim kada ketuju pada dengar. Itu tuh bahayanya bila sudah jadi guru mulai sudah pinakoler ke pengajian, pinakoler mendengar nasihat. Unda guru, unda harus bernasihat. Ini bahayanya nih. Maka lihat akhlak tuan guru bahari itulah, guru-guru bahari ya Allah. Sampai ulama besar tetap hadir di pengajian. Kada supan tuh hadir di pengajian, padahal bebulang konol kealimannya tuh, ya kada ya tetap hadir di pengajian. Karena yang mereka ikuti bukan gurunya, tapi kebenarannya. Itu yang dicari. Bukan gurunya, tapi kebenaran yang disampaikan oleh guru itu yang kita pegang. Nah, ketika guru tadi keluar daripada jalur kebenaran, nah ini hanya kita mundur teratur. Karena yang kita cari bukan guru, kebenaran yang dibawa guru. Mun kada membawa kebenaran, mundur teratur aja. Ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah selamatkan zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Dan mudah-mudahan Allah jadikan zuriat-zuriat kita minal ulama'il amilin, minal ulama'il amilin, minal ulama'il amilin. Kalau kita cinta dengan ulama, insyaallah ada nantinya anak atau cucu atau buyut kita yang jadi ulama. Itu dipastikan. Kalau kita cinta dengan ulama, insya Allah, mun kada anak kita, cucu kita atau buyut kita ada yang jadi ulama. Mudah-mudahan hati kita terus cinta kepada para ulama. Stumat lagi. Dan sebelum melarang mereka berbuat kejahatan dengan bertakwa agar diikuti amal perbuatan dan perkataannya oleh murid, supaya murid mengombati. Karena bukti perbuatan lebih kuat daripada bukti perkataan. Gawian itu lebih kuat daripada ucapan. Makanya sahabat dahulu ketika mendengar ucapan Rasulullah dengan sahabat yang melihat perbuatan Rasulullah, itu lebih kuat sahabat yang langsung melihat gawian Nabi daripada sahabat yang hanya mendengar ucapan Nabi. Allah. Jadi ini menjadi kaidah di kalangan para ulama. Ini menjadi kaidah bahwasanya bukti perbuatan itu lebih kuat daripada bukti perkataan. Gawiannya tuh langsung lah. Iya, yang dahulu ada di negeri Yaman belah. Ada salah seorang ulama bermimpi Rasulullah bahwasanya malam tadi sudah hidup satu Ramadan. Sudah hidup satu Ramadan. Bermimpi Rasulullah malam tadi sudah hidup satu Ramadan. Lalu mimpi ulama ini ulama, kada orang sembarangan mimpinya. Dirundingkanlah oleh para ulama di Yaman sana. Dirundingkan nang kayak apa? Apakah kita mengikuti mimpi ulama tadi bahwasanya malam tadi sudah satu Ramadan? Berarti isuk nih satu Ramadan nih wajib puasa sudah. Apakah kita ru'yatul hilal? Lalu dirembuk karena mimpi Nabi itu kan serbujur. Ujar Rasulullah, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu fi surati.
Di dalam riwayat yang lain, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani. Artinya mimpi Nabi itu hak. Mimpi Nabi itu pasti bujur. Apalagi yang mimpi ini seorang ulama. Maka dirundingkanlah, dimusyawarahkanlah. Apakah kita hanya berpegang dengan mimpi seorang ulama ini kepada Rasulullah? Apakah kita berpegang dengan hadis Rasulullah, yaitu ru'yatul hilal? Ru'yatul hilal. Lalu hasil daripada musyawarah, maka tetap yang lebih kuat adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, langsung melihat bulan. Kenapa lebih kuat ru'yatul hilal daripada mimpi Rasulullah? Karena ru'yatul hilal itu sanadnya bersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatin wa aftiru li ru'yatin, fa in ghumma 'alaikum fakmilul iddata 30 min Sya'ban. Ya kalau hadis Nabi itu, hadis Nabi ini ada sanadnya sampai ke kita sampai sekarang, ini jauh lebih kuat karena ini perbuatan Nabi di waktu itu. Sedangkan mimpi itu hanya pribadi. Ini kada kuat dalilnya. Jadi kita kadang-kala memutuskan hukum dengan dalil mimpi kadang-kala. Apalagi keputusan ini untuk umat, dalilnya mimpi. Unda aja bermimpi bahwasanya hukum apa itu namanya, misalnya hukum HP itu haram. Rasulullah memadahkan. Misalnya contoh aja tuh. Mimpi aja dalilnya itu kada kuat, harus ditelusuri dahulu. Jadi kesepakatan ulama ketika itu tetap memakai hadis Rasulullah, sumu di ru'yah wa aftiru li ru'yah, fa in ghumma 'alaikum fakmilul iddata 30 min Sya'ban. Karena ini bersambung hadisnya sampai kepada Rasulullah, sampai Rasulullah itu menggawi. Jadi gawian Nabi itu jauh lebih kuat daripada orang yang bermimpi lawan Nabi. Karena gawian Nabi tadi bersambung sanadnya. Allah. Jadi bukti perbuatan itu lebih kuat daripada bukti perkataan. Perbuatan ini yang disebut dengan lisanul hal afdal min lisanil maqal. Ujar bahasa Wahini, praktek itu lebih afdal daripada teori. Praktek itu yang iya. Lisanul hal afdal min lisanil maqal. Nah kemudian apabila engkau menegur teman, wallahu a'lam bissawab, tiga sini. Minta ridha, mutahallal dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibir rahman 'adada ma yakunu wa ma qad kan.